Oke, langsung aja kita mulai pembahasan kali ini. Kita bakal bongkar tuntas soal aturan pencatatan pengeluaran usaha untuk Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Buat teman-teman petugas di lapangan, kalian pasti tahu kan, salah nyatet satu nota aja, tuh efeknya bisa berantai ke potret ekonomi nasional. Jadi, misi kita di sini jelas, akurasi tingkat tinggi. Dan semuanya berawal dari fondasi yang bakal kita bahas sekarang. Coba deh bayangin, pas turun ke lapangan nanti, kalian pasti bakal dihujani sama tumpukan kwitansi kusut, buku catatan yang mungkin acak-acakan, atau malah cuma ngandalin ingatan si responden. Seru kan? Nah, kesalahan paling umum di lapangan itu biasanya mencampur adukan uang pribadi si pemilik sama uang usahanya. Jadi, pertanyaannya gini, apa sih sebenarnya komponen pasti dari pengeluaran sebuah bisnis? Gimana caranya kita bisa mengklasifikasikan setiap sen dengan presisi? Yuk kita cari tahu. Poin paling krusial pas ngomongin rincian 26 ini adalah kita tuh lagi memotret realitas out of pocket. Maksudnya apa? Ya uang yang benar-benar real keluar dari kantong si pengusaha selama tahun referensi 2025. Kita nggak lagi ngomongin rencana anggaran buat bulan depan atau asumsi-asumsi, apalagi biaya yang katanya seharusnya keluar tapi belum dibayar. Bukan itu, kita cuma fokus ke pengorbanan nyata yang udah benar-benar dibayar buat muterin roda bisnis dan ngehasilin produk atau jasanya. Nah, ini dia peta jalan kita buat menaklukkan rincian 26. Kita bakal mulai dari kerangka dasarnya, terus bahas soal upah, cara bedain biaya produksi dan operasional, sampai ngurusin biaya non-operasional. Nanti kita juga ada penyelaman khusus ke sektor pertanian, dan diakhiri dengan studi kasus nyata di lapangan. Oke, bagian pertama kita pahami dulu kerangka dasarnya. Coba bayangin pengeluaran usaha tuh kayak sebuah lemari arsip raksasa. Setiap nota atau catatan pengeluaran harus masuk ke laci yang pas banget. Ada laci 26A buat upah dan jaminan sosial, laci 26B buat biaya produksi utama, laci 26C ini khusus buat pembelian barang dagangan, laci 26D buat operasional, dan terakhir laci 26E buat yang non-operasional. Kalau sampai kalian salah masukin satu kwitansi aja, wah, struktur biaya atau cost structure dari usaha itu bakal berantakan dan hasil akhirnya malah ngasih gambaran data yang menyesatkan. Lanjut ke bagian kedua, kita bahas pilar pertama pengeluaran, yaitu upah, gaji, dan jaminan sosial. Di sini ada garis batas yang tegas banget soal siapa yang masuk hitungan penerima upah. Gini, kalau pekerja itu ternyata pegawai outsource, misalnya petugas satpam atau cleaning service dari yayasan pihak ketiga, jangan sampai kalian masukin mereka ke kategori upah di usaha yang lagi kalian data. Mereka itu urusan dan tanggung jawab perusahaan yayasannya. Buat usaha yang lagi kita survei ini, bayaran ke yayasan itu murni masuk ke biaya jasa operasional. Tapi, kalau pegawainya emang orang internal usaha tersebut, entah tetap atau kontrak, nah itu baru kalian wajib nyatet semua kompensasinya. Gaji pokok, uang harian, lembur, bonus, THR, sampai iuran BPJS-nya. Nah, ini aturan emasnya ya. Buat dicatat di sini, harus ada kompensasi rutin berupa uang atau barang yang dibayarkan. Kalau misalnya ada istri atau anak pemilik warung yang ikut bantuin ngelayanin pembeli tapi nggak digaji resmi, ya biayanya nol, jangan dikarang-karang. Atau contoh lain, bayangin ada sekolah negeri yang gurunya PNS dan gajinya dibayar langsung sama APBN. Sekolah itu nggak boleh mencatat gaji guru sebagai beban upah mereka, karena kan bukan dari kas sekolah. Oh iya, satu lagi. Kalau pemilik usaha narik uang dari laci kas buat jajan atau keperluan pribadi alias bagi hasil dividen, itu juga jelas bukan upah pekerja ya. Masuk ke bagian ketiga. Ini nih yang paling sering bikin pusing di lapangan. Bedain antara biaya produksi dan biaya operasional. Ngebedain dua hal ini kadang emang kayak ngebelah rambut, tipis banget. Tapi biar gampang, bayangin aja proses bikin kue. Biaya produksi itu bahan bakunya, kayak tepung, telur, mentega, dan gula, yang wujudnya benar-benar melebur dan berubah jadi kue. Nah kalau biaya operasional, itu tuh cuma daya dukungnya. Contohnya tagihan listrik buat nyalain ovennya, biaya air buat cuci loyang, atau kuota internet buat jualan si kue secara online. Dua-duanya emang krusial biar usahanya jalan, tapi sifat dan penempatannya di kuesioner kita tuh beda laci. Penerapannya di lapangan tuh benar-benar tergantung sama jenis sektor usahanya. Di sektor konstruksi, semen, baja, dan pasir itu mutlak biaya produksi. Tapi di sektor transportasi, BBM, armada, dan oli kendaraan yang jadi input produksinya. Karena tanpa bensin, ya jasa transportasinya nggak bakal ada. Bahkan nih, di sektor perdagangan, nilai pembelian barang yang mau dijual lagi itu dihitungnya sebagai input. Kuncinya gini, selalu tanya ke diri sendiri pas wawancara. Barang ini langsung ngebentuk produk utamanya nggak sih? Fungsi inti dari bisnis itulah yang nentuin biayanya masuk ke laci mana.
Oke, sekarang bagian keempat. Kita bahas biaya non-operasional. Ini adalah laci khusus buat pengeluaran yang terjadi di luar kegiatan utama sehari-hari bisnisnya. Misalnya nih, bayar biaya perkara hukum, denda tilang kendaraan niaga, ngasih donasi atau sumbangan ke RT setempat, atau bahkan kerugian gara-gara pencurian dan bencana alam. Pengeluaran-pengeluaran ini emang beneran nguras kas usahanya, tapi nggak ada kaitannya sama sekali sama proses rutin bikin barang atau ngelayanin pelanggan. Nah, tolong perhatiin baik-baik, ini jebakan yang sangat klasik. Kalau responden cerita usahanya bayar cicilan ke bank sebesar 5 juta rupiah setiap bulan, kalian harus langsung waspada dan gali lebih dalam. Angka 5 juta itu kan pastinya sebagian besar adalah pokok utang, dan pokok utang itu secara aturan akuntansi adalah pengembalian modal bukan pengeluaran usaha. Kalian cuma boleh mencatat murni nilai bunganya aja sebagai beban non-operasional. Kalau kalian sampai keliru masukin total 5 juta itu, data inflasi biaya usahanya bakal melambung nggak masuk akal. Sekarang kita masuk ke bagian kelima. Kita bakal menyelami sektor yang punya kerumitan tersendiri, sektor pertanian. Di sektor pertanian, amunisi pertanyaan kalian harus benar-benar spesifik. Kalau ngadepin usaha tanaman pangan, kejar biaya soal benih padi, pupuk, sampai sewa traktor. Kalau hortikultura, tanya soal plastik mulsa dan perawatan greenhouse. Terus kalau kalian wawancara nelayan tangkap laut, fokusnya cari tahu biaya beli es batu, jaring, sama solar buat kapalnya. Jangan sampai kejadian, kalian buang waktu nanya ongkos pestisida ke pembudidaya lele, atau nanya pakan ternak ke pengusaha kebun sawit. Agak aneh kan? Sesuaikan aja pertanyaannya dengan komoditasnya. Dan sampailah kita di bagian keenam. Ujian sesungguhnya, studi kasus lapangan. Kita coba terapkan semua ilmunya sekarang ya. Coba bayangin. Kalian lagi duduk wawancara di sebuah warung makan pinggir jalan yang lagi sibuk-sibuknya. Asap mengepul dari dapur, pelayan mondar-mandir, terus si pemilik warung dengan santainya nyodorin ke kalian setumpuk kwitansi bulanan yang acak-acakan. Pertanyaannya, gimana caranya kalian misahin kekacauan ini masuk ke kuesioner SE 2026 secara sistematis dan tetap waras? Gampang, lakuin aja pemecahan berlapis kayak gini. Gaji buat koki sama pelayan, jelas langsung masuk laci upah. Terus, pembelian beras, sayur, daging, sampai bayar ongkos ojek buat bawa bahan makanan itu dari pasar tradisional, semuanya masuk sebagai biaya produksi. Mungkin ada yang nanya, kok ongkos ojek masuk produksi? Ya karena itu biaya langsung buat ngedatengin si bahan baku utama. Sementara itu, tagihan air, bayar listrik warung, sama uang sewa tempat, itu tinggal digeser manis ke laci biaya operasional. Kalau udah dipilah sistematis gini, datanya bakal bersih dan akurat. Nah, itu kan tadi rumah makan yang produk fisiknya jelas kelihatan. Gimana kalau kita beralih ke kategori Ki, yaitu pendidikan? Sektor jasa kadang terasa lebih abu-abu. Kita coba lihat studi kasus di sebuah sekolah dasar swasta ya. Gini cara mikirnya. Di sebuah sekolah, bahan ajar, spidol papan tulis, dan biaya cetak modul ujian itu ibarat bahan baku utamanya. Itu biaya langsung agar proses ngajar bisa kejadian, makanya masuk laci produksi. Tapi, bayar tagihan wifi sekolah, langganan iCloud computing buat nyimpan data siswa, sampai beli alat tulis buat keperluan staf admin TU, nah itu murni biaya operasional pendukung. Jadi, poin pentingnya di sini, kalian harus jeli ngenalin mana pengeluaran yang jadi inti produksinya sebuah sekolah dan mana yang sekedar pendukung operasionalnya. Sebelum ditutup, ada satu peringatan ekstra keras nih. Membeli aset besar kayak mesin jahit industri, traktor sawah baru, atau beli freezer raksasa buat nyimpen daging di restoran, itu sama sekali bukan pengeluaran usaha. Tolong ingat ini baik-baik. Itu adalah penambahan aset atau investasi modal. Jangan pernah masukin angka-angka gede ini ke rincian 26 yang sejatinya cuma buat nyatet biaya habis pakai tahunan. Kalau kalian masukin harga traktor senilai puluhan juta rupiah ke biaya produksi, kalian benar-benar bakal ngerusak profil struktur biaya dan margin keuntungan usaha itu secara radikal. Oke teman-teman, dengan bekal panduan komprehensif ini, kalian sekarang udah benar-benar siap jadi garda terdepan penentu akurasi potret ekonomi Indonesia. Ingat ya, salah mencatat satu aset gede sebagai biaya operasional atau keliru masukin cicilan pokok bank sebagai biaya rutin, itu dampaknya luar biasa. Bisa bikin data produk domestik bruto nasional kita meleset. Jadi, tantangannya sekarang, pas kalian berhadapan sama tumpukan kwitansi responden yang paling rumit besok di lapangan, seberapa jitu kalian bisa menaklukkannya. Tetap semangat, sukses selalu di lapangan, dan pastikan setiap angka yang kalian catat punya cerita yang jujur,